Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah usul fiqh, yakni Bapak Muhammad Khalid Wardi, yang sangat kami hormati, dan tak lupa pula teman-temanku sekalian yang kami cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliau kita masih diberi nikmat sehat dan juga nikmat sempat pada kesempatan pagi hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita bisa terangkis dari alam kebodohan menuju alam keilmuan seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Saya selaku moderator ingin memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri yaitu Khairul Soleh, dan pemateri kedua nanti yaitu Muhammad Hasan, dan pemateri ketiga yaitu Muhammad Alif Hamdan, dan yang terakhir yaitu Saudara Muksin. Baik, saya akan menjelaskan poin yang A, yaitu pengertian ijtihad. Karena makalah kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu tentang ijtihad. Pengertian ijtihad yaitu ijtihad diambil dari bahasa Arab yaitu jahadah, yang mana jahadah mempunyai dua bentuk kata masdar. Bentuk masdarnya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu jahdun, kemudian juhdun. Jahdun di sini adalah kesungguhan atau kesungguhan hati. Kemudian yaitu juhdun, yaitu kemampuan atau kesanggupan atau kemampuan hati yang di dalamnya itu mengandung makna sulit. Dari definisi di sini ada tiga definisi dari para ulama. Yang pertama yaitu menurut Imam Al-Syaukani, ijtihad di sini diambil dari Baslu Al-Usni, yaitu ijtihad adalah usaha besar yang di dalamnya itu sebelum melakukan ijtihad itu harus ada pengarahan kemampuan. Kemudian menurut Ibnu Suki, yaitu diambil dari menambahkan kata fakih dan zan, yang mana menambahkan kata fakih sesudah kata baslu dan juga menambahkan kata zan sebelum kata syai. Kata fakih di sini mengartikan ijtihad itu yaitu adalah orang yang melakukan pengarahan di dalam berijtihad, yaitu orang yang sudah benar-benar mencapai derajat tertentu. Kemudian kata zan di sini yaitu ijtihad adalah target yang dicari dalam ijtihad itu yaitu mencari dugaan tentang hukum Allah. Kemudian menurut Syaifuddin Al-Amidi, menurut Syaifuddin Al-Amidi di sini menambahkan kata fasal, yang artinya ijtihad itu adalah dalam pengarahan tersebut dilakukan secara maksimal. Jadi pengarahannya itu dilakukan secara maksimal. Dari definisi di atas yang tadi, yang tiga tadi, dapat diambil kesimpulannya bahwa yang pertama yaitu ijtihad adalah penalaran atau pengarahan nalar yang dilakukan secara maksimal. Kemudian yang kedua yaitu ijtihad itu dilakukan atau pengarahan yang dilakukan oleh seorang orang tertentu, yaitu
orang yang melakukan pengarahan tersebut sudah mempunyai atau sudah mencapai derajat tertentu, atau bisa disebut dengan kata al-faqih. Kemudian yang ketiga yaitu yang diperoleh dalam ijtihad di sini yaitu adalah mencari atau menemukan dugaan yang kuat tentang hukum Allah yang sifatnya yaitu amaliyah. Kemudian yang keempat yaitu ijtihad di sini dilakukan dengan cara-cara istinbat. Begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari poin yang A. Kemudian poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Hasan. Baik, saya akan melanjutkan dari poin A pemateri, yaitu mengenai poin B, yaitu tentang syarat-syarat mujtahid. Adapun syarat-syarat mujtahid di sini yaitu ada dua macam. Syarat mujtahid yaitu ada dua macam. Yang pertama, syarat yang berhubungan dengan kepribadian, artinya yang berhubungan dengan kepribadian diri kita sendiri atau per individu gitu. Terus yang kedua yaitu syarat yang berhubungan dengan kemampuan itu. Syarat yang berhubungan dengan kemampuan. Jadi apapun yang bisa kemampuan seorang itu bisa juga menjadi syarat nantinya. Nah, adapun syarat yang pertama yaitu mengenai syarat yang berhubungan dengan kepribadian kita sendiri, yaitu ada dua macam. Yang pertama, ada syarat yang mengenai syarat umum, artinya kepribadian yang dimiliki secara umum, seperti hanya berakal. Jadi seorang mujtahid itu haruslah berakal itu. Kalau tidak berakal, artinya orang gila, gak bisa menjadi mujtahid. Artinya tidak bisa mengijtihadkan gitu. Jadi harus berakal. Terus yang kedua yaitu harus balik gitu. Harus balik. Ketika kalau tidak balik, artinya anak-anak yang masih belum balik itu gak bisa menjadi mujtahid, artinya tidak bisa memutuskan hukum gitu. Kan seorang mujtahid itu tugasnya untuk memutuskan suatu hukum gitu. Nah, terus syarat yang kedua yaitu mengenai syarat kedua yaitu syarat kepribadian khusus, artinya khusus dimiliki per individu. Jadi itu, ini kan syarat umum. Yang pertama yaitu syarat umum, kepribadian yang bersifat umum. Terus yang kedua yaitu bersifat khusus, artinya khusus dimiliki per individu itu. Dimiliki per individu itu harus itu dimiliki oleh individu itu. Nah, terus syarat yang kedua yaitu mengenai syarat yang berhubungan dengan kemampuan. Ya, jadi di sini harus mempunyai kemampuan. Apabila kemampuan tersebut ini tidak dipenuhi, maka tidak bisa untuk menjadi mujtahid gitu. Untuk menjadi mujtahid, orang tersebut tidak bisa dijadikan untuk menjadi mujtahid. Nah, di sini ada beberapa macam atau beberapa bagian. Yang pertama, A, yaitu harus mengetahui ilmu bahasa Arab gitu. Harus mengetahui ilmu alat bahasa Arab, artinya bisa artinya bisa memahami bahasa Arab gitu. Bisa memahami bahasa Arab. Sebenarnya saya perhatikan, coba saya perkenalkan. Sa'arifun nafsi ismi Muhammad Hasan itu. Ana arif lughatul Arabiyah. Nah, itu cuma contoh. Nah, terus yang B yaitu harus mengetahui atau memahami tentang Al-Quran. Itu harus mengetahui tentang Al-Quran. Jadi orang yang harus bisa dijadikan mujtahid itu harus paham
paham dengan Al-Quran atau tahu dengan Al-Quran. Kalau tidak paham, tidak tahu Al-Quran, maka tidak bisa. Karena apa? Sumber hukum yang terbaik, sumber hukum yang terbaik yaitu ada pada Al-Quran. Itu ada pada Al-Quran. Jadi seorang mujtahid apabila tidak mengetahui Al-Quran atau tidak paham Al-Quran lah, tidak paham Al-Quran dan tidak hafal Al-Quran, itu tidak bisa dijadikan mujtahid. Itu karena syarat seorang itu bisa dikatakan bisa menjadi mujtahid yaitu harus hafal Al-Quran atau tahfidz gitu. Setidaknya paham Al-Quran itu baru bisa menjadi mujtahid. Terus yang C yaitu harus mengetahui hadis, harus bisa memahami hadis gitu. Karena sumber hukum yang kedua yaitu ada yang namanya hadis Rasulullah, itu sumber hukum gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah itu dikatakan hadis gitu. Dikatakan hadis. Apa itu hadis? Itu setiap pekerjaan ataupun perkataan ataupun anjuran yang bersumber dari Nabi itu dikatakan hadis itu. Nah, terus yang D yaitu harus mengetahui tentang apa? Ijtihad ulama itu. Ijtima ulama, harus mengetahui tentang ijtima ulama. Jadi harus mengetahui kesepakatan ulama. Seperti halnya ulama fikih. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki itu harus diketahui. Itu kalau menurut Imam Syafi'i ini bagaimana pendapatnya, sah enggaknya gitu, batal enggaknya menurut Imam Syafi'i, terus boleh enggaknya gitu menurut Imam Hanafi, menurut Imam Maliki, menurut Imam Hambali, ini harus mengetahui itu harus seorang mujtahid itu. Terus yang E itu harus pengetahuan tentang qiyas. Nah, jadi harus mengetahui tentang qiyas. Ini harus mengetahui tentang qiyas. Mana qiyas itu untuk mengiaskan sebuah hukum, itu harus diketahui oleh seorang mujtahid. Kalau tidak mengetahui qiyas, ya tidak boleh. Kalau tidak tahu qiyas, tidak boleh. Tidak bisa menjadi mujtahid gitu. Nah, terus yang F yaitu tentang maksud syai. Itu maksud syai. Ini gimana sih itu maksud syai ini? Yaitu harus yang bersumber dengan empat landasan tersebut. Seperti hanya yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ijtihad ulama atau ijtihad ulama, perbedaan ulama gitu. Nah, terus yang G yaitu tentang usul fiqh. Ini harus mengetahui tentang usul fiqh gitu. Karena nantinya akan di usul fiqh itu akan dijelaskan tentang gimana hukum, pengertian hukum itu gimana, ini bisa dikatakan hukum ini gimana, terus ini itu untuk syarat-syarat menjadi mujtahid gitu. Kalau tidak terpenuhi dari salah satu faktor yang sudah disebutkan tadi, yang pertama kan ada dua komponen atau dua kumpulan, dua syarat secara pribadi, ada juga syarat secara kemampuan gitu. Nah, ini harus dikuasai antara dua sini. Nah, adapun syarat yang secara berhubungan dengan kepribadian itu ada dua kan. Dua yaitu ada yang bersifat umum, ada juga yang bersifat khusus. Artinya dimiliki secara umum, artinya semua orang itu wajib memiliki kalau ingin menjadi mujtahid itu. Jadi secara umum ataupun secara khusus atau kepribadian secara khusus harus dimiliki diri sendiri itu. Nah, terus yang kedua ini syarat yang berhubungan dengan kemampuan. Ini sudah disebutkan tadi gitu. Baik, saya akan melanjutkan yang D, 8 ijtihad. Secara lebih jelas, Wasbah Al-Sa'idi menjelaskan bahwa ijtihad itu ada dua. Pertama, satu yang tidak dijelaskan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad dalam Quran dan hadis. Kedua, satu yang berdasarkan dalil.
Tempat yang dilakukan ijtihad, yang pertama, setiap kasus baru tidak ada penegasan di dalam Al-Quran atau sunnah hadis belum pernah dibahas. Yang kedua, kasus baru yang tidak penegasan hukumnya dalam Quran dan hadis atau sudah nabi yang dikaji. Nomor tiga, beberapa dalil yang statusnya maupun sunnah hadis, beberapa dalil yang mengandung makna kebolehan. Yang empat, beberapa nas baik Al-Quran maupun sunnah hadis nabi yang mewakili makna difilsafatkan. Yang lima, hukum Islam yang bersifat takul. Yang keenam, hasil-hasil ijtihad ulama terdahulu. Metode ijtihad. Metode ijtihad itu terbagi dari beberapa macam. Yang pertama, qiyas. Dengan cara yang pertama, qiyas. Qiyas adalah cara menyamakan suatu hukum dan hukum yang lain. Dua, masalah mursalah, mendapatkan hukum yang sama sekali tidak ada nasnya. Tiga, istisan, yaitu memandang sesuatu lebih baik dengan tujuan syariat. Empat, istihlah, yaitu melangsungkan berlakunya ketentuan hukum. Yang kelima, uruf, yaitu kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Oksin. Di sini saya akan menerangkan hukum berijtihad. Jika seseorang sudah memenuhi syarat-syaratnya berijtihad, maka muncullah beberapa hukumnya berijtihad. Yang pertama, wajib aini. Wajib aini di sini wajib bagi seseorang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya berijtihad. Hukumnya wajib untuk melakukan ijtihad kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya ijtihad. Yang kedua, wajib kifayah. Wajib kifayah di sini kalau seandainya di sebuah desa tidak ada yang melakukan ijtihad, maka di sebuah desa itu mendapatkan dosa semua. Kalau seandainya di sebuah desa itu sudah ada satu yang melakukan berijtihad, maka di desa tersebut tidak mendapatkan dosa semua. Yang ketiga, sunnah. Dan yang keempat, haram. Haram di sini tidak boleh seseorang mujtahid melakukan ijtihad kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya berijtihad. Haram bagi seseorang melakukan ijtihad kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya berijtihad. Baik, sekian, terima kasih pembahasan hukumnya berijtihad. Baik, semua materi sudah dijelaskan oleh pemateri. Saya selaku moderator ingin mengucapkan banyak-banyak mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata-kata ataupun dari bahasa yang kurang tepat dari kelompok kami.
Saya mewakili pemateri yang lain ingin mengucapkan banyak-banyak mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.